untuk sekarang mungkin kita perlu egois, dalam tanda kutip egois untuk positif ya. Beri tepuk tangan untuk Nico Reynaldi. Salsa lihat gimana nih Sal, kalau perkembangan di sekitar tempat tinggal Salsa ini gimana perkembangan di normal life ini, apa benar-benar diturutin atau memang masih ada penyimpangan oleh masyarakat setempat Sal? Oke, baiklah, terima kasih. Pertama saya mau ngucapin terima kasih udah buat forum diskusi yang sangat menarik ini. Makasih banyak. Dan ini saya lihat juga perkembangannya dari beberapa waktu yang lalu, Niko juga banyak ngundang orang-orang yang top abis pokoknya. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan kita tentang implikasi dari penerapan New Life ini, khususnya di Palembang. Dan karena sekarang Salsa lagi nggak di Palembang, tapi lagi di kota Lubuk Linggau, masih di Sumatera Selatan. Karena ini bukan kota besar, jadi bisa dikatakan kepekaan masyarakat tentang virus corona ini juga belum terlalu signifikan. Mereka masih menganggap coronavirus or COVID-19 adalah hal yang biasa. Jadi ketika mereka menerapkan new life ini sendiri pun tidak terasa terlalu begitu signifikan, masih mengikuti protokol kesehatan dengan baik, tapi sebagian masyarakat lainnya justru mengabaikan. Kalau menurut Salsa itu yang fakta aktual yang ada di lapangan yang kita bisa saksikan sendiri, mungkin nggak cuma di daerah Salsa, tapi di berbagai daerah di Indonesia, bisa mungkin di kota-kota besar atau kota metropolitan. Jadi menurut Salsa sendiri, penerapan new normal life ini sebenarnya tergantung perspektif dan implementasinya. Kenapa tergantung perspektif dan implementasi, efektif atau tidaknya? Karena menurut Salsa, bagi pemerintah ini merupakan sebuah upaya yang diharapkan dapat menjadi sedikit solusi bagi pencegahan ataupun bagi perlindungan hak-hak masyarakat itu sendiri. Kenapa dibilang kayak gini? Karena new normal ini kan berkaitan sama bidang perekonomian, pergerakan roda perekonomian. Kalau misalnya coronavirus ini belum ditemukan vaksin atau obatnya dalam jangka waktu atau dalam kurun waktu yang sangat panjang, maka tentu masyarakat kita bisa mikirkan gimana kalau misalnya semoga enggak ya, misalnya 5 tahun nih virusnya itu selama 5 tahun berturut-turut dan belum ditemuin obatnya. Nah itu kan nggak kebayang tuh kita bisa apa ya, mungkin tumbuh kebun jagung di rumah ya, saking lamanya. Nah, menurut Salsa sendiri kita pakai apa ya, normal logikal aja. Kenapa pemerintah menghadirkan sebuah gagasan new normal life ini di Indonesia? Tentu semata-mata demi menjaga hak-hak masyarakat itu sendiri, demi menjaga kesejahteraan dan menjamin kesejahteraan masyarakat, menjaga ketertiban hukum. Karena kita juga mahasiswa hukum, tentu kita harus bisa menanggapi sikap pemerintah ini sebagai salah satu bentuk atau upaya yang dilakukan dalam tatanan bernegara. Kenapa? Karena yang perlu dijaga di sini adalah stabilitas dari masyarakat, keadaan dan kondisi masyarakat, terutama stabilitas ekonomi. Nah, itu kalau kita mikirnya secara secara edukasi ya, maksudnya kita orang yang berpendidikan, kita harus bisa mencerna itu dengan baik, kita pahami dulu apa alasannya begitu. Tapi kalau untuk masyarakat awam, dari perspektif mereka, nggak bisa dipungkiri kalau new normal life ini sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang mengembirakan, bisa juga menjadi sesuatu yang mencelakakan. Kenapa gitu? Iya, kenapa gitu? Kenapa di sisi lain itu adalah hal yang baik, tapi di sisi lain itu membahayakan masyarakat itu sendiri. Sebenarnya balik lagi ke tadi, ini tergantung perspektif dan implementasinya. Perspektif masyarakat sebagian besar lebih menguntungkan bagaimana roda perekonomian mereka tetap berjalan. Mau ada coronavirus, mau ada virus A, virus B, virus C,
yang penting mereka mau makan itu. Kita juga harus sadar karena nggak semua masyarakat Indonesia ada di tingkat atau strata ekonomi yang standar atau yang memenuhi atau yang berkecukupan, karena rata-rata mereka masih di strata ke bawah ya. Maksud saya di sini gimana ya? Oke, mungkin pegawai negeri sipil atau pejabat-pejabat yang bekerja dengan negara masih mendapatkan gaji tetap atau gaji pokok. Tapi coba kita bayangkan bagaimana masyarakat yang bekerja di bidang swasta atau mereka yang buka usaha mandiri itu pasti sangat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian mereka. Oleh sebab itu, kalau menurut Salsa dari perspektif kita, terutama sebagai mahasiswa yang paham akan hal-hal ini, tentunya masyarakat ini sebenarnya tidak hanya perlu edukasi, tidak hanya perlu sosialisasi, tapi yang diperlukan itu adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran. Walaupun sosialisasi ataupun edukasi itu merupakan salah satu jalan untuk menumbuhkan kesadaran bagi mereka, tapi balik lagi kepada personalitinya, balik lagi kepada pribadi masing-masing. Apakah mereka menanggapi ini adalah sebuah hal yang penting, sebuah hal yang berpengaruh? Nyatanya nggak semua orang berpikir gitu. Oleh sebab itu menurut Salsa, new normal life ini bisa dikatakan efektif dan juga bisa dikatakan tidak efektif. Efektifnya gimana? Efektifnya ya tadi, ada beberapa dampak-dampak positif yang diharapkan oleh negara untuk tetap berjalan selama pandemi, dan juga ada beberapa dampak-dampak negatif yang tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita pungkiri, karena memang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Kalau menurut Salsa begitu. Banyak sih yang perlu kita bahas dan kita kaji, akan sangat-sangat komprehensif, sangat-sangat penuh akan polemik. Ya, begitu. Dan kalau menurut Salsa juga, terutama untuk kita ataupun Salsa yang sekarang lagi ada di daerah nih, bukan di ibu kota, masyarakat memang menurut Salsa masih belum bisa menerima keadaan pandemi ini, tapi juga belum memahami bagaimana beraktivitas dengan new normal ini. Complicated ya, rumit. Kenapa? Karena ya itu tadi, di sisi lain mereka butuh uang, di sisi lain mereka juga harus menjalankan roda perekonomian, tapi di sisi lain mereka harus menerapkan protokol kesehatan yang tidak semua masyarakat mengerti. Bahkan contoh nyata, ada tetangga Salsa yang nanya, kenapa harus pakai masker gitu? Kenapa harus pakai masker? Emangnya bagaimana sih penyebaran virus COVID-19 itu sendiri? Apa virusnya terbang terus bisa masuk ke hidung gitu? Nah, terus Salsa mikir kan gimana ya jawabnya, apa yang paling tepat ya biar bisa mudah dipahami oleh masyarakat gitu. Jadi Salsa bilang, iya tante, harus pakai masker untuk pencegahan, harus makan makanan yang sehat supaya imunnya kuat. Ya intinya walaupun anak hukum ya, kita seenggaknya udah bisa nerangin gimana deh cara cuci tangan yang baik, atau kenapa harus pakai masker gitu. Karena hal-hal simple kayak gitu sebenarnya penting untuk dijelasin ke masyarakat, karena mereka sama sekali kadang kenapa gitu, apa sih repot gitu, panas, susah nafas pakai masker gitu kan, repot. Jadi itu tadi, new normal itu harus disikapi dengan pemahaman dan juga dengan kesadaran. Itu sih poin utamanya, kembali ke pribadi atau kembali ke personal kita masing-masing, bagaimana kita memiliki atau memaksa diri ini supaya sadar gitu. Sadar kalau ini tuh penting, ini juga untuk keselamatan diri kita sendiri. Bukan cuman bahasnya, oke lah kalau kita bahasnya agak hype dikit ya, kita bahasnya demi keselamatan negara, demi nama negara bangsa ini. Oke, it's okay, itu benar. Tapi balik lagi ke hal yang paling simple, paling kecil. Pertama, balik dulu kesadaran ini untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga keselamatan kita, menjaga keluarga kita sendiri. Untuk new normal, sebaiknya kita tetap menjadi masyarakat yang terbuka akan segala hal baru, karena kita tahu dunia ini sangat dinamis, semua perkembangannya dinamis, nggak cuman
tentang COVID-19, mungkin suatu hari nanti ada hal baru yang memaksa kita atau mendorong kita untuk taat akan aturan, disinilah tempat kita latihan untuk menghadapi situasi-situasi rumit. Iya, karena karena selama apa ya, sebagai warga negara yang baik tentunya kita juga harus membuka mata dan juga mengikuti aturan ataupun instruksi pemerintah, instruksi yang baik bagi kita, dan juga kita perlu benar-benar menyadari bahwa ini juga untuk keselamatan kita, bukan hanya untuk mungkin pejabat-pejabat yang ingin apa hanya untuk menginstruksikan, mungkin mereka tidak peduli. Itu balik lagi ke pribadi mereka, nggak usah terlalu mikirin gimana orang di luar sana, apa benefitnya bagi mereka, nggak usah. Yang penting karena sehari-hari mereka tetap menjalankan rutinitas seperti biasa, walaupun ada sebagian masyarakat yang memang merasa khawatir. Untuk sekarang mungkin kita perlu egois, dalam tanda kutip egois untuk positif ya. Egoisnya kita pentingin dulu diri kita sendiri. Ya, karena ya itu tadi, semua untuk kebaikan kita. Kalau menurut saya gitu. Mungkin Niko bisa kasih perspektif Niko juga buat new normal ini kayak mana. Kalau menurut saya sih ini belum terlalu efektif, Sal. Kalau kita komparasi ini sama penerapan di negara Vietnam itu kan, itu lockdownnya sempat menjadi viral di jagat maya karena nol korban, Sal. Tapi kalau kita cenderung lagi dari sistem negaranya itu berbeda dengan kita, karena kan di sana dia menerapkan sosialis sentralis. Jadi semua keputusan itu berjalan seperti otoriter zaman Soeharto dulu. Sedangkan kalau kita lihat di sini, kepercayaan masyarakat semakin ke belakang semakin menurun, Sal. Kita lihat dari mulai banyaknya pelanggaran, terus kita lihat lagi mulai dari peningkatan jumlah pasien, itu kan mengindikasikan bahwa masyarakat kurang percaya dengan pemerintah. Nah, kalau kita bicara tentang data akuntabel di Palembang sendiri, nampaknya masih perlu evaluasi yang lebih masif lagi, Sal. Karena kalau kita lihat nih kan, warung kopi itu kian masif berbukanya. Bukan lagi dibatasi untuk, iya, bukan lagi take away, melainkan udah memang duduk langsung gitu. Warung-warung makan itu udah mulai beroperasi. Nah, masalahnya gini, Sal. Di sisi lain kita mengharapkan kesadaran masyarakat kan. Tapi di sisi lain aparat belum terlalu tegas, Sal. Seperti kemarin waktu PSBB pada tanggal 1 Juni tuh. Kan tanggal 2 Juni kan habis PSBB di Palembang sebelum diperpanjang. Itu pos-pos yang jaga itu udah mulai diangkut, Sal. Artinya memang ini belum ada sinkronisasi antara pemerintah dengan aparat yang berjaga di lapangan, Sal. Jadi menurut kalau Niko pribadi melihat dari fenomena yang terjadi di lapangan saat ini, saya rasa memang Palembang khususnya perlu berbenah dulu, Sal. Terutama melalui sosialisasi yang lebih masif. Seperti kalau kita bicara tentang kemampuan negara, saya rasa negara mempunyai segalanya gitu kan. Baliho-baliho itu bisa dimanfaatkan terhadap pendayagunaan sosialisasi mengenai COVID-19 tadi, Sal. Nah, tapi yang saya lihat lagi, Sal, kalau cuma sosialisasi tanpa bantuan itu sama saya kita masih setengah-setengah. Karena kalau kita lihat orang-orang di pinggiran gitu kan, seperti pedagang UMKM, kemudian contohnya pedagang gorengan, pedagang-pedagang permen yang di jalan raya simpang-simpang lampu merah itu kan itu masih minim, Sal. Terkadang mereka menggunakan baju yang disobek kemudian dijadikan masker. Artinya memang di sini perlu subsidi lagi, Sal. Bukan kalau kita bicara subsidi sosial seperti bahan-bahan pokok itu kan zaman PSBB, Sal. Nah, sekarang kita masuk di zaman di normal life, terutama di Kota Palembang nih. Saya rasa sih bantuan yang lebih dibutuhkan saat ini seperti masker, hand sanitizer itu lebih dibutuhkan, Sal. Agar nantinya penerapan ini tidak hanya suatu sosialisasi, Sal. Karena kalau kita bicara tentang sosialisasi, banyak sudah influencer yang melakukan sosialisasi gitu kan. Tapi mereka memang dalam ranah yang tertentu karena bukan bidang mereka dalam kesehatan gitu. Nah, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, mungkin dari beberapa pihak terkait bisa campur tangan dalam sosialisasi dengan menggunakan beberapa hal yang memang mereka miliki. Seperti hand sanitizer tadi bisa diberikan kepada masyarakat. Kalau di pasar-pasar kayaknya masih beberapa sih, Sal, yang masih menggunakan tepmon, kemudian ada cuci tangan gitu kan. Tapi kalau kita lihat memang itu gimana, Sal? Ya, setuju banget. Ini baru Salsa mau masuk ke penyediaan itu, termasuk menurut Salsa itu sih salah satu fasilitas ya, fasilitas wajib untuk mendukung protokol kesehatan itu. Salah satunya kayak tempat cuci tangan di pinggir jalan atau di tempat-tempat publik, di tempat umum, itu juga memang belum maksimal kalau menurut Salsa.
Ah, setuju, Dan setuju. ya itu pentingnya dan juga ya benar kata Niko tadi, sebenarnya perlu juga diperhatikan gimana law enforcement-nya atau penegakan hukumnya. Ketika ketika apa? Hukum substansialnya sudah memadai, tapi kalau penegakannya juga itu juga tidak akan maksimal. Itu benar banget. Dan kalau untuk kita komparasikan secara komparatif juga, kalau kita lihat negara-negara maju ataupun negara-negara yang sebelumnya sudah terlebih dahulu menghadapi pandemi ini, contohnya aja ada 10 negara di tingkat teratas top 10 ya, top 10 dengan virus COVID-19 Oke. kasus terbanyak. Contoh kita ambil aja kayak Perancis dan Jerman ya, mungkin dan juga Italia gitu. Nah, karena Salsa juga ada beberapa teman yang memang tinggal di Jerman dan Perancis, mereka bilang, kami sempat komunikasi, dan mereka bilang kalau di sana memang sudah menerapkan new normal life itu dari udah sejak lama. Jadi mereka cuman sekitar karantina itu 2 bulan aja. Pemerintah sangat ketat ketika karantina itu selama 2 bulan, karantina sangat ketat, penjagaannya sangat ketat, dan juga penerapan protokol kesehatan dan juga apa ya untuk memenuhi sistem atau fasilitas-fasilitas kesehatan di rumah sakitnya benar-benar dibuat sesempurna mungkin untuk menghadapi itu. Dan setelah 2 bulan pemerintah sudah memberikan keleluasaan lagi bagi masyarakatnya. Dan satu hal yang menurut Salsa ini penting, perbedaan yang sangat signifikan dari mereka yang ada di Jerman ataupun Prancis dengan masyarakat kita yang ada di Indonesia yang tentu memiliki kultur yang sangat berbeda dengan mereka, tidak bisa kita salahkan karena di sisi lain kultur itu adalah satu kebanggaan. Kalau menurut Salsa, budaya itu adalah salah satu kebanggaan, tetapi di dalam budaya itu ada namanya kebiasaan. Nah, kebiasaan ini nggak selalu baik. Betul, Kebiasaan betul. ini ada yang negatif, ada yang positif. Tapi namanya kebiasaan itu nggak bisa kita elakkan ya dari kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, salah satu yang berbeda dari teman Salsa yang ada di luar negeri tadi, yang udah menerapkan new normal, bahkan mereka ujian final examnya buat semester ini mereka pergi ke kampus. Pokoknya mereka benar-benar bisa pakai kereta, bisa pakai layanan-layanan publik, bisa pakai apapun fasilitas publik udah dibuka secara umum, bisa ke mall, bisa ke pasar, semuanya bisa. Tapi satu hal yang menurut Salsa mereka benar-benar apa ya, protect diri itu benar-benar kuat. Satu sama lain saling gotong royong, mendukung dan benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan baik karena mereka itu tadi sih sebenarnya kesadaran dan juga penegakan hukum itu penting banget karena kesadaran masyarakat juga bisa ditumbuhkan dengan cara penerapan atau pemberian hukum yang tegas baik berupa sanksi ataupun peringatan ataupun mungkin mulai dari substansi hukumnya juga harus tegas. Jadi di situ masyarakat juga kalau menurut saya kultur kita kan karena Indonesia ini apa ya? Karena kita dulu dijajah nih oleh oleh negara-negara beberapa negara yang menjajah Indonesia dan Indonesia sendiri bahkan apa ya? Karena mungkin kebiasaan 350 tahun lamanya dijajah, jadi kalau nggak dikerasin itu rasanya nggak kena gitu. Ya nggak sih? Harus ada agak agak keras dikit baru oh iya gitu. Baru kalau disentil dikit nggak akan sadar gitu. Jadi jadi harus lebih itu tadi law enforcement itu penting banget. Substansi hukum secara material itu penting dan juga menurut saya gotong royong itu juga penting. Jadi dalam hal ini maksudnya adalah kerjasama antara masyarakat, pemerintah juga, semua lini kehidupan untuk kita jaga bersama gitu, baik perekonomian, pendidikan, semuanya. Dan kalau misalnya itu bisa kita terapin dengan baik, insya Allah kita mudah-mudahan kita bisa ngikutin negara-negara maju yang lain seperti kita Jerman dan Ya, Italia juga Prancis. Mereka sangat merasa ya apa ya semuanya nggak terlalu satu hal sih juga mereka tuh orangnya nggak khawatiran gitu. Kalau kita orangnya khawatir kan langsung gimana gitu kan.
parnoid. Kalau menurut kalau menurut Salsa mereka lebih lebih santai, tapi santainya itu tetap tetap ngikutin prosedur gitu. Santai aja, yang penting kita ikut aturan gitulah intinya kalau mereka gitu. Tapi gini, Sal, kalau kita bicara Jerman gitu kan, kemarin Ya. juga sempat ikut webinar dari Duta Besar Jerman, Indonesia untuk Jerman tuh. Di sana diberitahu bahwa kanselir Jerman itu menyediakan suatu kebijakan itu berdasarkan cermatan akademis, Sal. Jadi yang melibatkan stakeholder yang memang berkompeten. Nah, justru Iya. berbalik jika kita lihat di Indonesia, Sal. Kemarin mungkin Salsa juga bisa melihat kembali kan di internet atau di YouTube. Dokter terawan kita Kemenkes pernah mengatakan bahwa makan nasi kucing udah bisa menyembuhkan COVID-19 gitu kan. Ternyata lambat laun beliau terkena menjadi pasien positif COVID-19. Iya, Masyarakat iya. bingung kan. Pertama masyarakat optimis bahwa virus serius jika melanda Indonesia gitu kan. Tapi ketika dokter terawan mengatakan nasi kucing tadi menjadi pasien positif COVID, justru masyarakat menjadi was-was gitu kan. Benar kata salah satu tadi, mereka menjadi cemas, paranoid gitu kan. Banyak masyarakat yang justru untuk berpapasan saya tidak mau lagi gitu kan. Ini kan suatu yang memang memang ada protokol kesehatan, tapi Iya. tidak kemungkinan membatasi sosialisasi gitu kan. Nah, saya melihat di sini Sal, memang Indonesia belum terlalu serius dalam merespon hal tersebut, Sal. Seperti kita lihat di Sumatera Barat kemarin, ada bantuan sosial justru terdapat penggelembungan dana, Sal. Artinya dana tersebut menggelembung di DPR. Dan ketika menjatah masyarakat itu banyak kekurangan, Sal, dari data yang diterima. Nah, ini kita melihat bahwa pemerintah dari aspek yang pertama, yaitu aspek kebijakan saya tidak terlalu serius gitu kan. Karena mereka belum bisa mengindikasi penyakit ini apakah bisa selesai dengan cepat atau penanganannya lebih serius, mereka tidak bisa. Kedua, terus sosialisasi melalui distribusi bantuan tuh belum terlalu diawasi terlalu ketat, Sal. Akibatnya tadi, bantuan itu tidak tepat sasaran, masih banyak pihak-pihak yang memang membutuhkan bantuan namun tidak terjamah, Sal. Baru yang ketiga tadi, masyarakat keburu takut. Pertama, mereka takut akan putusnya ekonomi di rumah gitu kan. Karena kebutuhan dapur masyarakat itu belum terjamin dari bantuan tadi, Sal. Kita bayangin kalau Bener. masyarakat tadi biaya 16.000 kata Jokowi kemarin. Toh itu juga belum bisa menjamin, Sal. Kita bayangin kalau satu rumah itu Iya. ada 10 gitu kan. Apa menjamin 16.000 untuk satu minggu penerapan? Ini kan masih, Iya. Belum masih belum lagi beli kuota ya. nah, betul. Belum lagi kalau ada anaknya memang masih mahasiswa atau sekolah gitu kan. Iya. Itu kan menjadi polemik gitu. Artinya memang menurut Niko nih, kalau Niko lihat dari beberapa fakta itu, kayaknya pemerintah kita masih kelabakan, Sal. Belum lagi beberapa isu memang menerjang pemerintah, Sal. Isu komunis, isu MPRS 25 tahun 1966, kasus Novel Baswedan, kasus Bintang Emon. Ini kan kayak, di mana sih pemerintah tuh? Kok jadi simpang siur nih beritanya? Kayak terpecah gitu konsentrasi pemerintah kan? Sedangkan kalau kita bicara tentang Jerman dan Vietnam tadi, kalau kita komparasikan itu pure gitu loh. Informasi memang tidak dibatasi, Sal. Tapi dalam artian penyebaran COVID itu bisa diatasi dengan tidak menyebarkan berita-berita hoax. Kalau kayak tadi kan Iya. simpang siur, Sal. Apalagi kalau masyarakat mengatakan bahwa masih banyak data-data yang memang belum dipublish ke media gitu. Jokowi juga Iya. menanggapi dengan serius karena Jokowi mengatakan dalam konferensi pers bahwa data-data tersebut tidak bisa dimaksimalkan dimuat di media, Sal. Karena takutnya akan meningkat kecemasan masyarakat. Namun data-data Iya. grafis tersebut sudah mampu menutupi kemungkinan-kemungkinan yang akan terdeteksi di masa yang akan datang. Nah, kalau beliau mengatakan mampu mendeteksi di masa yang akan datang melalui data yang mereka punya, mengapa grafik kita kian meningkat, Sal? Saya pikir kemarin ketika PSBB selesai pada pertengahan Juni ini, grafik itu akan menurun, Sal, karena pada titik klimaks itu kan, artinya akan ada titik menurun. Nyatanya hingga sekarang belum terjadi tanda-tanda penurunan. Walaupun Ridwan Kamil mengatakan di Bandung udah penurunan. Namun kalau kita lihat lagi, tetangganya Surabaya justru mengalami peningkatan. Nah, justru di sini, Sal, menurut Niko, memang butuh suatu terobosan dari pemerintah untuk menciptakan suatu regulasi gitu kan di lapangan dan kebijakan yang memang pro rakyat. Jangan hanya regulasi namun tidak ada bantuan. Menurut Salsa gimana, Sal? Terkait dengan kebijakan serta regulasi dari pemerintah yang memang belum terlalu mampu menurunkan nilai-nilai dari pasien positif tersebut. Iya. Iya, sebentar sebentar ya. Oke, oke.
Cantik. Aku HP-nya tinggal. Pakai HP. Bentar, mau ke sini. Wih, kelamuan. Pakai Boleh. laptop ya? Dah ada. Pakai HP datuk, datuk kan ada. Oke, kita akan. Oke, sorry bentar ya. Oke. Bentar. Sorry. Oke. Sorry banget tadi ada dipanggil bentar. Oke, no problem. Oke. Tadi gimana nih kok intinya? Bagaimana pendapat Salsa terkait kebijakan pemerintah serta regulasi di lapangan yang belum mampu menekan angka penyebaran virus tadi, Sal? Karena kalau kita lihat, memang peningkatan terjadi baik di pasien mati terus meningkat, kemudian pasien yang sembuh juga meningkat. Namun yang lebih signifikan justru pasien yang positif lebih meningkat, Sal. Menurut Salsa, Iya. sebenarnya apa yang dibutuhkan di Indonesia saat ini dari penerapan kebijakan pemerintah saat ini, Sal? Kalau bicara apa yang dibutuhin oleh pemerintah saat ini, menurut Salsa memang belum ada jalan keluar yang sangat solutif ya. Jadi belum ada solusi yang benar-benar bisa menghandle itu semua atau menjadi senjata pamungkas untuk semua permasalahan yang ada ini. Tapi dari perspektif Salsa tentang kebijakan ataupun beberapa regulasi pemerintah terkait dengan pencegahan ataupun upaya baik preventif maupun represif yang pemerintah berikan selama ini, menurut Salsa itu memang sudah dibilang kerja keras pemerintah, mungkin bisa jadi kerja keras pemerintah, tetapi dibilang tantangannya yang lebih besar belum terpecahkan, tentu yang lebih besar ini belum terpecahkan. Di balik kerja keras itu mungkin kita jangan terlalu menjadi warga negara yang pesimis ya akan semua kebijakan atau regulasi pemerintah. Di sisi lain kita juga perlu menerima, walaupun di satu sisi kita juga belum bisa menganggap hal itu adalah satu kebijakan yang bisa mendukung semua yang kita lakukan ataupun aktivitas kita sehari-hari. Jadi menurut Salsa sendiri, kalau mau ngomongin tentang gimana kebijakan ataupun regulasi pemerintah, kita nggak bisa sebagai warga negara, apalagi kita kan mahasiswa, kita tahu gimana complicatednya tata negaraan ini, gimana complicatednya politik kita, gimana complicatednya semua hal yang ada dalam tatanan masyarakat Indonesia ini complicated, nggak sesederhana itu bisa kita jelasin, sangat komprehensif kalau kita mau jelasin, tapi intinya satu sih, selain kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah tadi, satu itu tadi ialah saling terbuka dan juga saling menyebarkan hal-hal positif. Mungkin kita nggak harus bisa atau nggak harus nunggu kita harus jadi pejabat dulu nih baru kita bisa berkontribusi buat negara. Nggak harus gitu, tapi salah satu hal aja kita bisa lakuin hal-hal kecil yang mungkin bisa bermanfaat untuk sekitar kita. Menurut Salsa sih untuk sekarang hal itu yang bisa kita lakukan untuk mendukung ataupun menyokong kebijakan-kebijakan yang ada dari pemerintah. Jadi nggak harus kita ngejudge ini jelek atau oh ini nggak baik nih, pemerintah nggak bisa ini nggak bisa itu, nggak harus gitu juga. Satu hal kita juga yang kita butuhin itu yang penting kita menerima terus melakukan hal-hal positif yang ada gitu, Niko. Baik. Ini salah kalau kita bicara tentang kebijakan pemerintah nih kan, ini yang dikhawatirkan negara-negara berkembang saat ini adalah akan ada gelombang kedua, Sal, apabila new normalnya diterapkan gitu kan. Nah, kalau kita mengantisipasi new normal life, apakah menurut Salsa nih, apakah kedepannya pemerintah mampu atau diperbolehkan menerapkan tindakan-tindakan represif untuk memberikan efek jerah terhadap masyarakat? Iya, mana? Oke, sebentar ya, ini ada sedikit masalah jaringan. Tunggu sebentar ya. Oke. Sebentar. Tunggu dulu ya. Ini sudah password. Bentar. Oke, sebentar dulu ya. Bentar. Oke, Sal. Baik kawan-kawan, kita masih menunggu koneksi dari saudari Salsabila yang
Nampaknya kurang baik. Oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi bersama, membahas lebih dalam lagi dari perspektif. Baik, kita masih menunggu koneksi dari Salsabila. Nah, untuk mengulas kembali bahwa kami dari tadi membahas mengenai implikasi teman-teman. Baik kami mengkomparasikan dengan negara-negara seperti Vietnam, mengkomparasikan yang diberikan pemerintah. Oke, nampaknya Salsabila terputus. Baik teman-teman, kita masih mencoba untuk menghubungkan kembali ke saudari Salsabila. Kita coba lagi Salsabila. Oke, kita sudah menyambungkan dengan Salsabila. Semoga Salsabila kembali mau berjoin. Oke, saudari Mamiring. Oke, Mamiring dia. Jangan ring, up dulu ring. Oke, kita telah menunggu Salsabila tersambung. Oke. Oke, Salsabila. Oke, maaf banget ya. Santai, Tadi santai. koneksinya terganggu. Oke, santai, santai. Ya, gimana Niko, lanjut-lanjut? Tadi Sal, gimana sih menurut Salsa nih, apabila nanti grafik ini menunjukkan bahwa akan ada gelombang kedua pandemi COVID di Indonesia nih. Menurut Salsa, apakah Indonesia memerlukan tindakan represi pemerintah untuk menekan laju dari COVID tersebut? Oke. Langsung aja ya. Ini koneksinya udah bagus belum? Udah Atau Sal, putus-putus? udah kedengeran Sal. Oke. Baik. Ya. Jadi tentu pasti upaya ataupun langkah represif itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan untuk saat ini. Dan upaya represif itu terutama ya, yang paling besar itu dilakukan oleh pemerintah. Dan juga yang kedua, upaya represif juga bisa kita lakukan dari diri kita sendiri atau dari lingkungan terkecil kita di rumah gitu. Kenapa Salsa bilang upaya represif ini perlu? Karena menurut Salsa, oke, mungkin new normal dianggap sebagai salah satu bentuk upaya preventif dan juga represif dari pemerintah yang walaupun nggak semua masyarakat ataupun nggak semua halayak menerima kebijakan tersebut, dan menurut Salsa mungkin kalau Salsa melihat dari perspektif bagaimana ketatanegaraan, bagaimana politik negara saat ini, tentu sangat-sangat memungkinkan untuk dibuat regulasi ataupun kebijakan yang lebih signifikan dan juga menurut Salsa lebih memikirkan bagaimana dampak-dampaknya atau implikasi apabila itu diimplementasikan. Kenapa kayak gitu? Karena memang pemerintah pasti punya berbagai landasan untuk membuat sebuah regulasi. Kita tahu kan sebagai mahasiswa hukum harus mikirin gimana landasan sosiologisnya, filosofisnya, yuridisnya, itu semua harus ada ketika ingin membuat sebuah produk hukum baru, baik itu regulasi ataupun undang-undang ya. Nah, untuk saat ini juga kalau menurut Salsa buat sebuah kebijakan baru di saat situasi mendesak atau kegentingan yang memaksa, kalau menurut Salsa ini termasuk situasi yang darurat, kebijakan tersebut sebenarnya bisa dilakukan dengan sangat cepat dan mudah, tapi itu tadi semuanya nggak sederhana. Mungkin kita bisa mengharapkan new normal ini untuk ditiadakan, atau kita bisa mengharapkan upaya lain dari pemerintah, mungkin bukan new normal deh, bahasa lainnya apa gitu, atau mungkin kebijakan baru yang nantinya bisa lebih menekan laju pertumbuhan kasus di Indonesia kayak gini. Oleh sebab itu, kalau menurut Salsa ini bisa dibilang complicated, dan ini semua adalah pilihan. Baik itu pilihan kita sebagai pribadi warga negara, sebagai masyarakat untuk memilih mengikuti protokol kesehatan atau tidak, dan juga ini juga merupakan pilihan dari pemerintah untuk mengambil langkah lagi ke depannya. Apakah langkah selanjutnya tetap atau langkah selanjutnya mungkin ada normal-normal yang lain. Itu kembali lagi ke
ke pemerintah. Kalau menurut Salsa begitu. Dan kalau untuk kayaknya ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa kita lihat dulu Niko. Oke. Silakan Niko bahas. Mungkin dari ini dari Lucky atau Lucky namanya. Dia mengatakan bahwa ini bukan tentang politik negara saja, tetapi ini merajak ke politik dunia. Gimana nih? Salsa duluan atau Niko duluan yang mau bahas? Kayaknya Salsa dulu deh. Oke. Oke, bener banget deh. Ini memang bukan tentang politik di Indonesia aja, tapi ini adalah meranjak ke politik dunia. Kenapa kita bisa bilang ini meranjak ke politik dunia? Karena pandemi COVID-19 ini bukan pandemi lokal, tapi ini pandemi global. Ya, jadi karena ini pandemi global, nggak cuma Indonesia, bahkan hampir seluruh negara menghadapi tantangan dan situasi sulit yang sama seperti kita. Jadi tentu ini akan membutuhkan politik yang tepat dan efektif. Kenapa? Karena kalau kita bahas politik, mungkin kita jangan memahami politik itu sebagai hanya tentang jabatan dan lain-lain ya. Karena politik itu sebenarnya adalah cara yang diambil oleh pemerintah. Nah, gimana untuk mengambil politik atau langkah yang bijak dalam politik? Nah, inilah yang kita butuhkan saat ini. Dan juga bukan Indonesia aja sih, tapi berbagai negara juga memerlukan politik yang efektif ini. Kalau menurut Salsa, mungkin ini tergantung sama, ya tadi pertama pemerintah atau pejabat yang berwenang, kemudian juga bagaimana hukumnya secara substansial, dan juga yang terakhir adalah gimana law enforcement-nya, gitu. Kalau buat Niko gimana nih? Gini, kalau kita bicara tentang politik dunia itu kan berarti kita bicara mengenai geopolitik. Kalau Niko melihat ini ada keterlibatan dari WHO selaku mungkin dinas kesehatannya dunia lah gitu kan. Nah, kalau Niko lihat WHO saat ini menjalin silaturahmi yang cukup dekat dengan pihak dari Gates Foundation, itu milik dari Bill Gates. Nah, kalau kita lihat di sini, Bill Gates itu kan orang Amerika, sedangkan Amerika sekarang sedang membumikan bahwa kejahatan ini memang adalah berasal dari Cina. Nah, tapi masalahnya gini, 2 hari yang lalu saya melihat di YouTube melalui channel dari Detik News dan Kumparan menyatakan bahwa Amerika menjalin komunikasi dengan Xi Jinping, bahwa Trump ingin menjadi presiden di periode kedua. Ini kan bingung nih kita, Beberapa waktu lalu kita dibingungkan dengan adanya desakan bahwa pemerintahan Amerika mendesak untuk Cina mengganti rugi. Hingga saatnya mereka melepas Huawei dan Alibaba dari Wall Street Amerika, Washington Amerika. Nah, di sisi lain justru Facebook dan WhatsApp yang ada di Cina itu dilepas. Dan sekarang Cina lagi membumikan bahwa mereka mempunyai suatu aplikasi chatting yang setara dengan WhatsApp. Kita lihat dari perang dagang ke perang teknologi. Dan beberapa waktu lalu kita lihat bahwa 2 negara daya ini mengarah kepada perang fisik. Tapi info yang saya dapat tadi dari Detik dan Kumparan bahwa menyatakan pergerakan ini adalah pergerakan politik. Seperti yang ditanggapi Lucky tadi. Saya setuju tuh bahwa ini ada kaitannya dengan politik. Nah, sekarang politik di Indonesia ini masih kurang stabil, kalau menghadapi geopolitik. Karena kalau kita lihat melalui dari investor dan tenaga kerja, itu berasal dari Cina, Sedangkan kalau kita lihat dari kekuatan perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport dan beberapa perusahaan lainnya, itu milik Amerika, Artinya Indonesia belum terlalu mampu menahan laju dari 2 negara adidaya. Nah, mengenai hubungannya dengan COVID-19 ini, saya melihat bahwa Indonesia masih menunggu, bagaimana ada vaksin yang dibuat dari WHO. Sedangkan WHO menyatakan ada butuh waktu sekitar 18 bulan untuk menciptakan vaksin yang memang betul-betul akurat terhadap pandemi saat ini. Nah, kalau kita bicara tentang virus, kan virus ini kan adalah sel yang tidak sempurna, Nah, kalau kita bicara tentang peredaran virus, tentunya RNA itu dipengaruhi oleh iklim, Nah, saya melihat di sini, bahwa Indonesia ini berbeda, virusnya yang beredar dengan yang ada di Jerman atau di Prancis, karena iklim kita ini adalah iklim yang memang berbeda gitu kan. Artinya kita membutuhkan vaksin yang tipe berbeda. Nah, kemarin ada beberapa waktu lalu Dettol menyatakan bahwa mereka menemukan vaksin berupa cairan yang mampu menahan penyebaran COVID-19 ke dalam tubuh hingga 99%. Kita awalnya setuju bahwa ini kabar baik untuk kita.
Tapi hingga saat ini belum ada kabar rilis terbaru bahwa memang akurasi dari obat tersebut memang betul-betul mampu menahan laju virus tersebut. Nah, mungkin gitu Sal, menurut Iko dari Indonesia memang belum mampu merespon atau mungkin mengimbangi laju dari dua negara adidaya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Sal. Ya, kalau komparatifnya memang sulit ya untuk menyeimbangi dua negara adidaya itu. Dan memang Indonesia punya ya pertama punya banyak perbedaan yang signifikan, baik itu letak geografis, kultur masyarakat, dan itu juga akan berpengaruh tentang bagaimana pencegahan maupun penuntasan pandemi ini di Indonesia. Kalau menurut saya memang itu nggak bisa kita salahkan. Kenapa kita nggak bisa kayak Perancis, kenapa nggak bisa kayak Jerman, itu nggak bisa kita salahkan ya, karena memang keadaan kita yang berbeda, situasi kita yang berbeda. Ya benar banget, setuju banget sama Niko tentang semua pembahasan tadi. Dan kayaknya ada pertanyaan menarik lagi nih Niko dari siapa tuh? Jihan dari siapa nih? Oh ini nih dari Jihan nih. Oke. Bagaimana menurut kalian dengan seberapa besar peluang Indonesia untuk siap melaksanakan new normal? Okay. Menurut Salsa gimana, Sal? Oke, ini Salsa dulu ya yang jawab ya. Oke. Kalau menurut Salsa tentang siap, ini siap atau tidak siap, ini udah kita bahas dari awal ya Niko, tentang berkaitan juga dengan efektivitas dari new normal ini sendiri di Indonesia. Siap atau gak siapnya balik lagi sama masyarakat terutama ya, karena Indonesia ini kan salah satu syarat utama negara itu kan adanya warga negara. Nah, yang dipentingkan atau yang prioritas oleh pemerintah itu ya yang pastinya juga masyarakat. Nah, masyarakat itu kan juga termasuk diri kita sendiri nih. Jadi kalau seberapa besar peluang untuk siap, menurut Salsa berbicara tentang peluang, berbicara dulu tentang bagaimana tanggapan dari masyarakat. Kalau kita lihat bagaimana respon masyarakat mengenai new normal ini, mungkin ada yang merespon dengan baik dan ada yang merespon ini kurang baik, itu nanti akan berpengaruh terhadap kesiapan dari masyarakat. Kalau menurut Salsa itu tentatif ya, itu tergantung sama bagaimana masyarakatnya, bagaimana kesiapan mereka, bagaimana kesadaran mereka itu sendiri gitu buat Jihan. Kalau buat Niko gimana nih? Kalau kita bicara mengenai kesiapan, Indonesia mau tidak mau harus siap, Sal. Tapi kalau kita bicara mengenai pertanyaan tadi, tentunya ini mengarah pada reaksi pemerintah menangani COVID-19. Menurut Niko sih ini belum terlalu siap, Sal. Karena tadi, dia masih mempunyai ketergantungan dengan negara asing gitu kan. Belum lagi Indonesia belum berani mengkritik kebijakan-kebijakan yang memang kontroversial. Seperti penaikan pajak di Amerika terkait barang ekspor gitu kan. Ini berarti indikasinya bahwa Indonesia masih mempunyai ketergantungan. Meskipun tidak memiliki ketergantungan, seharusnya Indonesia bisa mengerahkan kemampuan dokternya gitu. Ya syukur-syukur hari ini angka kematian dari tenaga medis cukup menurun gitu, Sal. Berarti ini ada suatu indikasi baik. Ini gitu, nih salah satunya Niko yang mau Salsa tarik juga, pembahasan mengenai tenaga medis. Nah, karena kebetulan ibunya Salsa itu adalah salah satu tenaga medis yang menjalankan langsung menghadapi langsung di lapangan interaksi ya, pasien-pasien ini. Ya, langsung, tapi tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan kalau menurut Salsa, salah satu yang benar-benar bisa Salsa pahami, ini merupakan sebuah perjuangan yang mempertaruhkan nyawa. Benar-benar itu Salsa ngerasain kayak kita nganggepnya mungkin ini memang masalah besar, tapi ini bukan besar lagi sebenarnya. Dan ini sebenarnya bukan masalah yang perlu ditakuti, tapi perlu dihadapi bersama. Sebagai tenaga medis, Ibu Salsa ya, sebenarnya salah satu pemicu ataupun salah satu penyebab yang bisa menjadikan virus ini sangat mudah menyerang tenaga medis karena yang berinteraksi secara langsung, salah satunya juga karena penerapan protokol kesehatan bagi tenaga medis yang belum dijalankan dengan baik, Niko. Maksudnya di sini adalah, kita punya APD ya, lengkap nih protokol kesehatan, mulai dari masker, face shield,
baju pengaman semuanya lengkap, tapi ada beberapa langkah yang nggak dilalui secara tepat, dan itu juga bisa menyebabkan virus itu juga bisa menyerang mereka walaupun mereka udah pakai pakaian lengkap. Contohnya apa? Ketika pembukaan APD atau pelepasan baju APD itu. Oke, jadi karena baju itu kan udah kontak langsung kan sama pasien, dan otomatis itu virusnya udah nempel atau udah ada virusnya di sana. Jadi ketika mereka melepas itu, mereka punya tata atau urutan pelepasan yang salah, itu juga bisa menyebabkan tenaga medis itu sangat mudah terpapar. Jadi maksud saya tantangannya itu nggak cuman waktu berhadapan dengan pasien, tapi tantangannya itu ketika mereka mengikuti gimana cara untuk melindungi diri mereka itu sendiri, baik itu saat menghadapi pasien ataupun pasca pengobatan itu, mereka juga harus benar-benar membersihkan diri mereka sebelum mereka pulang ke rumah. Itu benar-benar salah satu hal yang menurut saya pemerintah saat ini belum maksimal untuk memberikan dukungan kepada tenaga medis. Itu bukti nyata menurut saya. Belum, sangat-sangat belum maksimal, karena saya ngelihat sendiri gimana orang tua saya gitu, yang bukannya apa ya, maksud saya ini tuh adalah hal yang besar, mungkin sama halnya kayak perang melawan penjajah, sama besarnya, karena apa, ini mempertaruhkan keselamatan dan generasi bangsa juga, mempertaruhkan nyawa banyak orang itu. Jadi ini sangat-sangat penting. Dan satu hal sih yang menarik, kalau menurut saya juga masyarakat terkadang belum bisa menerima protokol penanganan COVID ini. Salah satunya adalah pemakaman secara COVID. Karena pemakaman secara COVID itu kan sangat berbeda, di mana keluarga nggak bisa ikut ke pemakaman, dan nggak bisa melihat jenazah secara langsung. Itu kan mungkin memang satu hal yang menyedihkan ya. Tapi terkadang banyak masyarakat yang belum bisa menerima itu, padahal itu demi kebaikan keluarga juga, gitu Niko. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, Sal. Dari Rizky Angga First. Izin bertanya, Kak, kira-kira COVID-19 ini apakah ada hubungannya dengan world government atau politik kaum elit global yang menunjuk ke seluruh dunia? Ini mau Salsa duluan atau aku duluan nih, Sal? Oke, Niko duluan deh. Oke, kalau kita bicara kelompok elit nih, ada suatu istilah dalam geopolitik namanya adalah kaum elit 1%. Nah, kaum elit 1% ini adalah kaum elit yang memang mempunyai sumbangsi yang cukup besar dalam kebijakan dunia. Baik itu dari suntikan moral, seperti mempengaruhi inflasi, kemudian kebijakan-kebijakan militer lainnya. Nah, kalau Niko amati dari beberapa video yang Niko coba telusuri dari YouTube, kebetulan YouTube yang berkompeten dalam menyebarkan berita geopolitik, bahwa kegiatan hari ini merupakan suatu cerminan bahwa elit politik dunia yang 1% tadi sudah mulai bekerja, Sal. Mereka bekerja karena menganggap cadangan sumber energi di dunia ini semakin menipis. Tujuan mereka untuk melakukan penyebaran ini bukan merupakan senjata biologis, Sal. Ini juga bukan merupakan kebocoran dari lab. Menurut yang info Niko dapat, ini merupakan tindakan yang sengaja, Sal. Mengapa arahnya dari Cina? Karena Cina ini merupakan musuh dari kaum kapitalis Eropa. Nah, ini yang menarik nih. Nah, menurut Niko, untuk menanggapi jawaban tersebut, ini ada kaitannya. Bahwa elit ini sedang mempersiapkan agenda. Belum lagi mereka menganggap bahwa cadangan bumi ini kian habis gitu kan. Artinya mereka ingin menekan bagaimana laju produksi terhadap ini bisa mereka kendalikan lagi. Kita lihat bahwa inflasi terjadi di mana-mana negara gitu kan. Indonesia mengalami resesi. Ini kan suatu indikasi bahwa memang Indonesia belum terlalu siap untuk merespon geopolitik. Jadi menurut Niko memang ada kaitannya, Sal. Menurut Salsa gimana, Sal? Kalau menurut saya, benar sih, ada perspektif. Salsa nih orangnya apa ya? Salsa punya banyak perspektif, tapi tidak terlalu mengambil kesimpulan dari salah satu perspektif. Jadi Salsa orangnya nggak terlalu langsung menganggap A benar, B salah, C benar, D salah, nggak kayak gitu. Tapi dari perspektif Niko, Salsa setuju. Tapi dari perspektif lain, Salsa berpikir kalau misalnya kalau kenapa ini dari Cina, kenapa ada hubungannya, karena Cina ini adalah salah satu negara adidaya nih, ada hubungannya sama Amerika Serikat dan lain-lain. Oke, ada sebagian dari kita berpikir kayak gitu, itu nggak salah, karena kita punya logika berpikir kritis yang berbeda-beda ya.
Tapi kalau dari logika berpikir kritisnya Salsa, di satu sisi lainnya, Salsa berpikir mau ini mau ini maksudnya mau ini permainan politik atau mau ini memang disengaja atau apapun itu, menurut Salsa pandemi COVID-19 ini sebenarnya kalau kita berbicaranya lebih filosofis lagi ya, kita berbicara tentang bencana. Dan ini menurut saya adalah salah satu cobaan maksudnya dalam hal ini cobalah Niko, kita walaupun kita punya keyakinan yang berbeda tapi kita tetap yakin kalau Tuhan yang Maha Kuasa kan. Nah, jadi ini balik lagi kalau menurut Salsa apapun yang Tuhan berikan di dunia ini, tapi di balik semua itu pasti ada kebaikan, ada hikmahnya semua. Contohnya aja deh, hikmah terkecil. Kita nih kuliah dari rumah, kerja dari rumah. Mungkin di sini cara Tuhan supaya dunia ini nggak terlalu sibuk. Dunia ini perlu istirahat sejenak dari semua rutinitasnya, dari semua sebuah hal yang krusial di dunia ini. Dunia ini perlu istirahat. Bumi ini perlu tenang. Mungkin kita bisa lihat gimana polusi udara di Jakarta agak menurun walaupun itu tidak terlalu setuju. Iya, karena menurut saya semua ini akan ada hikmah. Di balik semua itu pasti ada hikmah, ada kebaikan yang bisa kita ambil. Jadi kita harus juga bisa positif tentang apa aja hal-hal positif yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Mungkin kita juga punya waktu yang lebih banyak sama keluarga, yang selama ini kita kerjanya dari pagi sampai sore di kampus, nggak ketemu sama orang tua. Sekarang kan dari pagi sampai pagi lagi ketemu gitu. Jadi ya itu sih kalau menurut saya berpikir tentang politik dan hal-hal dunia itu memang wajar, itu normal ya. Tapi kita juga harus berpikir tentang ya karena semua ini pasti sudah menjadi ketentuan yang Maha Kuasa dan kita harus menghadapinya bersama dengan sikap yang baik gitu. Oke. Ini ada lagi pertanyaan Sal dari Laki lagi. Bank Sentral Dunia yang memegang ekonomi dunia dan virus ini salah satu permainan ekonomi tersebut. Kalau Niko nganggap sih ini suatu permainan juga melibatkan WHO dan WBO. Artinya bahwa ketika vaksin tadi dikeluarkan, tentunya harga yang dikeluarkan tidak terlalu murah dong. Pastinya akan ada transaksional dalam vaksin tersebut. Nah, ketika negara seperti Indonesia yang BUMN-nya terkendala dalam jumlah, tentunya akan berdampak pada pinjaman luar negeri yang meminjam dari uang Bank Dunia. Mungkin ini suatu indikasi permainan elit politik. Kita tidak langsung memvonis Indonesia terlambat untuk mempelajari ini, namun nampaknya arahnya adalah permainan elit politik dalam penerbitan vaksin dan tentunya adalah pembelian vaksin menggunakan pinjaman luar negeri, terutama menggunakan Bank Dunia tadi. Menurut Salsa gimana nih, Sal? Kalau berbicara tentang permainan elit politik dan juga ini ada kelanjutannya nih, dia bilang negara Kak Luki apa siapa ya? Ini Kak Luki bilang negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang sangat besar terkena dampak permainan elit politik ini. Ya, kalau menurut saya secara common sense kita bisa anggap ini benar banget, apalagi dengan informasi yang sangat memadai, data-data yang kita lihat sekarang. Permainan ini kalau masalah politik ya, kita mungkin bisa lihat dulu pertama berkaitan dengan ekonomi ya. Tentu kalau intinya sih politik itu akan bersangkut paut dengan ekonomi, gimana cara mereka mencapai tingkatan ekonomi yang tinggi dan juga bagaimana mereka mencapai semua kekuasaan politik yang ada. Menurut saya itu juga salah satu alasan kalau negara yang menjunjung HAM akan terkena dampak permainan politik ini. Kalau berbicara dampak, karena kita ini berada dalam organisasi dunia, kita yang akan selalu berhubungan atau memiliki koneksi antar negara satu dengan negara lain, tentu kita akan juga memiliki dampak akan hal ini. Menurut saya itu benar-benar bisa kasih implikasi ya, karena benar yang kayak Niko bilang, karena ini merupakan sebuah pandemi global juga. Kenapa ini global? Misalnya kenapa nggak cuma Cina aja, kenapa harus sampai ke Indonesia? Nah itu tadi kan
karena ini adalah kalau mau kita bilang secara permainan atau politik dan hal-hal lainnya, bisa jadi ada kemungkinan yang benar, tapi di satu sisi lain kita juga itu benar secara 100% gitu. Baik, Sal. Dengeran nggak, Sal? Iya, ya, kedengeran. Gimana, Sal? Waktu udah masuk ke closing statement aja, Sal, dari Salsa. Sebelum kita tutup. Oke. Closing statement ya, oke. Pertama, dari bahasan kita ini kan implikasi penerapan new normal life terhadap kultur masyarakat di Indonesia. Salah satu yang perlu kita pahami bahwa pandemi ini adalah pandemi global yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus membuka diri, kita harus tetap membuka mata, berpikiran positif, dan kita juga harus mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada. Sebagai warga negara yang baik juga, pertama, hal yang penting adalah proteksi diri masing-masing, keluarga masing-masing dari pandemi ini, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan dan lain-lain. Dan juga kalau mau bicara tentang politik atau ketatanegaraan yang lain-lainnya, itu nggak salah. Mau bicara tentang hukum juga itu memang nggak salah. Tapi satu hal yang menurut saya perlu dipahami sebagai warga negara, sebagai masyarakat, perlu adanya kesadaran itu tadi yang harus ditumbuhkan dari diri sendiri. Kalau kita udah dari diri sendiri bisa sadar, bisa menyikapinya dengan baik, mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi, sedikit kontribusi kepada bangsa dan tanah air ini, walaupun kita nggak langsung terjun ke lapangan sebagai tenaga medis, ataupun walaupun kita bukan seorang pejabat berwenang untuk menciptakan kebijakan atau regulasi, tetapi setidaknya kita bisa memberikan kontribusi kepada negeri dengan memberikan sikap dan juga dengan menyikapi hal ini dengan baik gitu. Oke. Sal, makasih ya Sal udah mau ngeluangin waktunya buat gabung dengan kita diskusi gitu. Ya, Mungkin di lain sama-sama. kesempatan, Makasih banyak. mungkin lain kesempatan kita bisa diskusi lagi Sal dengan yang isu yang lebih menarik karena lihat dari respon dari penonton juga cukup baik gitu kan. Mungkin sekian Sal dari Niko karena waktu udah mau habis. Ini mau diudahin dulu Sal. Ya. Oke. Oke. Selamat sore. Sore.